Ya, Ini Delis Pro 1 Pak Kiai. ya teh, enggak. Balik. Judulnya ada menyambut sholat, betul ya Pak Iya, Kiai? iya betul. Ya, langsung Delis program izin Pak Kiai. Ya, mangga. Pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bogor edisi Senin 7 Juli 2025. Pagi hari ini Alhamdulillah kita sudah tersambung melalui line telepon bersama guru kita. Ada Pak Kiai Haji Mahfud Hidayat LCSFIMA. Topiknya pagi hari ini adalah adab menyambut sholat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai pagi hari ini ya? Alhamdulillah baik teh. Alhamdulillah. Cuaca juga sangat dingin gitu ya, jadi membuat istirahat rasanya maksimal banget gitu ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah nyaman. Nyaman ya. Baik, pagi hari ini kita topiknya adalah adab menyambut sholat. Pak Kiai, sambil juga menunggu kita menerima pertanyaan dari para pendengar di 0815 kali 4200. Mangga Pak Kiai untuk pemaparan awalnya disilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min muqimis shalah. Allahumma taqabbal du'a ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at, para pendengar setia RRI Pro 1 Bogor, khususnya di Mutiara Pagi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita alhamdulillah barusan telah melaksanakan sholat subuh, ya meskipun dalam kenyamanan tidur. Ada juga sebagian kita yang mungkin pada malam tadi masih was-was dengan kondisi banjir dan lain-lainnya. Kita doakan mudah-mudahan yang terkena dampak hujan deras senantiasa Allah berikan kesabaran dan berikan pengganti yang sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berikan penjagaan oleh Allah dengan penjagaan yang terbaik. Tentunya kita dimasukkan ke dalam kelompok orang yang melaksanakan sholat, bahkan mendirikan sholat, dan tentunya kita ingin termasuk orang yang dapat menyambut sholat dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Adab tentang menyambut sholat ini kami ambil dari kitab Hidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimallahu ta'ala, ya. Dan ini adabul isti'dad lisairis sholawat, ya, ada dalam sebuah pasal, yaitu adab menyambut sholat. Nah, adab menyambut sholat ini kaitannya dengan persiapan kita sebelum ibadah sholat. Semuanya perlu persiapan. Dan apabila sudah masuk ke tahap persiapan, tentunya seseorang dia dalam melaksanakannya akan sepenuh hati, ya, karena sudah disiapkan terlebih dahulu. Di sini Al-Imam Al-Ghazali mengawalinya dengan sholat duhur. Yang bagi antasta'ida qabla zawali li sholati duhri, ya,
sebelum masuk sholat duhur itu hendaknya kita bersiap-siap untuk tidur qailulah. Ya. Qailulah di sini apa maksudnya? Qailulah itu adalah tidur sejenak. Ya, tidur sejenak di siang hari yang tujuannya adalah supaya nanti di malam hari bisa sholat tahajud. Ya. Tapi kalau kita mungkin tidak ada waktu untuk istirahat di siang hari, maka tidak dipaksakan karena ini adalah bagian daripada adab atau bagian daripada etika dan hal-hal yang sunnah. Nah, kemudian apabila kita nanti setelah halnya qailulah, dan qailulah ini tidur sejenak sebelum duhur ini jangan sampai mendekati waktu duhur. Karena kalau mendekati waktu duhur bisa jadi duhurnya itu malah kelewat. Ya. Seperti halnya sahur, kata Imam Al-Ghazali, anna fis sahuri ma'unah ala siyamin nahari, bahwa kalau kita sahur sebelum sholat subuh atau di waktu sahur itu dapat membantu kita untuk bisa kuat berpuasa di siang hari. Begitu pula kaitannya dengan qailulah, tidur sejenak, itu bisa membantu kita untuk bangun malam. Ya, mungkin ada juga yang qailulahnya iya, bangun malamnya malah enggak. Ya. Nah, ini diniatkan untuk bangun malam supaya di malam hari bisa sholat tahajud. Setelah itu berwudu, ya. Jadi sebelum masuk waktu duhur bangun tidur, ya misalnya di jam 11 tidur, setengah 12-nya sudah bangun. Jadi jangan terlalu lama, qailulah itu sebentar. Ya, bisa jadi maksimal setengah jam atau 15 menit. Tidak lama tidurnya tapi berkualitas. Itu bangun dan langsung berwudu untuk bersiap-siap ke masjid atau bersiap-siap sholat berjamaah. Masuk ke masjid, kemudian sholatlah 2 rakaat tahiyatul masjid dan menunggu muadzin atau orang yang azan. Ya, kebanyakan jamaah itu termasuk saya. Ya, ini sengaja saya sampaikan sebagai pengingat atau alarm bagi saya sendiri yang menyampaikan bahwa ternyata kita itu kalau datang ke masjid jangan nunggu selesai adzan, tapi sebaiknya sebelum muadzin mengumandangkan adzan. Supaya apa? Supaya nanti kita dapat menjawab adzan tersebut. Ya, misalnya ketika muadzinnya Allahu Akbar, kita pun menjawabnya sama, Allahu Akbar. Nah, seperti itu disunahkan. Selanjutnya adalah saat selesai muadzin mengumandangkan adzan, sementara kita sudah berada di dalam masjid. Selanjutnya summa taqumu fatusalli 4 raka'atin. Kita pun langsung berdiri dan sholat 4 rakaat. Ya, sholat di sini adalah sebagai sholat qabla duhur, sholat sunnah qabliyah sebelum duhur. Ini bagian daripada adab atau sunnah. Dan Rasulullah SAW itu beliau melamakan rakaatnya saat sholat tersebut, jadi tidak tergesa-gesa. Mungkin hikmahnya adalah sambil menunggu jamaah yang lain untuk hadir di masjid. Ya, jadi jangan sampai buru-buru untuk iqomah atau untuk qomat, ya, sehingga banyak jamaah yang tertinggal menunggu. Nah, Rasulullah salat yatuluhunna wa yaqulu hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama wa uhibbu
ayurfa'ali fihi amalun sholihun. Nah, jadi Rasulullah menyampaikan bahwa pada saat ini, ya, saat sebelum duhur itu, sebelum sholat duhur, ya, antara adzan sampai iqamah itu adalah waktu di mana pintu-pintu langit semuanya dibuka, dan aku ingin, kata beliau, pada saat itu amal solihlah yang diangkat, ya, untukku. Selanjutnya ini adalah sunnah muakkadah, dan dalam sebuah hadis yang lain, siapa yang sholat 4 rakaat tersebut, ya, dia bagus rukuknya, sujudnya, dan tentunya shalla ma'ahu sab'una alfi malakin. Pada saat itu bersamanya ada 70.000 malaikat. Mereka semua memanjatkan kepada Allah istighfar, ampunan, yang itu dikhususkan untuk orang yang sholat tersebut. Sampai kapan? Sampai waktu malam. Ini kan besar sekali pahalanya. Selanjutnya dia sholat bersama imam berjamaah untuk sholat berjamaah duhur. Nah, setelah duhur dia pun kemudian sholat sunnah 2 rakaat ba'da duhur, ya, dan ini termasuk bagian daripada sholat sunat rawatib, ya. Nah, sampai akhirnya dia dari duhur ke asar cukup lama, dan itu dia tidak menyibukkan diri kecuali menyibukkannya dengan bita'allumi ilmin au i'anati muslimin au qira'ata Qur'anin au sa'a fi ma'aisha. Dia belajar, ya, kemudian atau membaca Al-Quran, atau membantu orang muslim, atau berusaha atau mencari nafkah, ya, untuk bekal ibadahnya. Nah, ini di saat-saat dari sholat ke sholat tidak ada yang ia lakukan melainkan hal tersebut. Bisa jadi ketika itu dia sebagai seorang pelajar atau seorang mahasiswa atau seorang santri, maka belajar. Atau bisa jadi sebagai seorang pekerja atau karyawan, maka dia pun bekerja. Atau yang lainnya, misalnya membaca Al-Quran dan lain-lain. Yang penting itu diisi dengan hal yang bermanfaat. Nah, ini menunggu waktu sholat dilakukan dengan hal tersebut sampai akhirnya datang waktu sholat. Dan seperti tadi, ketika waktu duhur sebelum adzan sudah datang, ya, dan mempersiapkan diri sehingga bisa menjawab adzan, dan itu ada keutamaannya. Nah, sampai semuanya setelah asar pun masuk nanti ke menjelang waktu maghrib, ya, dia maghrib sampai isya, dan di situ di sela-selanya maghrib sampai isya tidak terlalu lama. Alangkah baiknya dia menunggu waktu isya dengan melakukan sholat awabin, ya, atau sholat 2 rakaat memohon kepada Allah pengampunan dosa. Nah, disinilah sampai nanti setelah isya, akhirnya menjelang waktu subuh atau waktu isya ke subuh itu cukup lama. Tentunya kita sebelum tidur ada juga adabnya, ya. Jadi setelah waktu isya jangan sampai melakukan hal yang sia-sia. Sayang waktu yang Allah berikan kepada kita, dan waktu itu, ya, jangan sampai lewat begitu saja. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya, antara lain dengan membaca Al-Quran, ya, yaitu salah satunya yang dibaca adalah bisa surah Alif Lam Mim As-Sajdah, ya, atau surat Ad-Dukhan, surat Al-Mulk, dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena justru kita itu dihitung sebagai
husnul khotimah di akhir dari amal ibadah kita selama 24 jam itu adalah di akhirnya itu sebelum kita tidur. Bagaimana kondisi sebelum kita tidur? Itu harus diperhatikan. Sebelum tidur, makanya sebelum tidur bisa berzikir, bisa membaca Al-Qur'an, terutama berwudu dulu. Ya, jangan sampai sebelum tidur justru dosalah yang dilakukan. Naudzubillah. Nah, inilah kurang lebih adab menyambut sholat, sehingga sholat yang kita kerjakan itu penuh persiapan dan tentu sholat yang bisa menghasilkan ketenangan dalam hati kita dan perubahan dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Pak Kiai atas pemaparan awalnya dengan topik adab menyambut sholat. Kali ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa yang bisa mengganggu ketika kita sebagai umat muslim ini sudah memiliki niat tulus gitu ya dalam menyambut sholat, tapi ada saja gangguannya, dan bagaimana menghindarinya Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih Bapak Ahmad dari Salabenda ya. Jadi memang ini sebagai suatu yang lumrah atau tabi'iyah, suatu yang biasa manusiawi saat kita selalu ingat ketika sholat. Kadang-kadang sebelum sholat nggak ingat, tapi saat sholat malah ingatan itu muncul. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mempersiapkan tadi. Karena memang intinya adalah ketika sholat fardu. Tentu sholat fardu berbeda dengan sholat sunnah dalam hal keutamaan. Keutamaan sholat fardu, sebelumnya kita saat sholat sunnah itu, sebelum sholat sunnah kita sudah hadir di dalam masjid menunggu adzan, atau pas datang sambil menjawab adzan sudah dalam keadaan berwudu. Nah, di saat itu bisa kita ingat-ingat atau kita terus yang merefleksikan, mengevaluasi dalam pikiran kita sambil memohon kepada Allah supaya ditetapkan hati kita ya, agar dijauhkan dari segala bisikan-bisikan setan yang mengganggu sholat kita. Ternyata masih berlangsung ketika sholat sunnah. Nah, kita terus jangan dibiarkan atau jangan terus diulur, tapi langsung kita cut, kita sedang sholat, sehingga sampai saat nanti di sholat fardu itu sudah hilang hal tersebut. Salah satu bacaannya sebelum sholat adalah membaca surat An-Nas atau surat Qul a'udzu birabbin nas, atau Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wallahu a'lam. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, kali ini dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, Pak Kiai. Izin Pak Kiai bertanya, apakah bagi ibu-ibu wajib ke masjid, dan apakah bagaimana kalau sholat lagi di luar atau di perjalanan, kita selalu meninggalkan qobliyatan dan ba'diyatan, jadi sholatnya yang wajibnya kadang dikosor gitu. Misalnya zuhur dan juga asar, Pak Kiai. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Atur nuhun, mangga Pak Kiai. Ya, sami-sami. Ibu Supriyati di Sindang Barang, terima kasih. Ini kaitannya dengan khusus kaum ibu yang itu lebih banyak di rumah sholatnya dibanding di masjid. Ya, jadi ibu-ibu kalau zaman sekarang insya Allah aman untuk pergi ke masjid. Kalau beda dengan zaman dulu itu di perjalanan tidak aman atau sering terjadi fitnah. Nah, zaman sekarang pun kalau masih terjadi fitnah itu antara lain misal ya saat di perjalanan ada yang mengganggu, atau saat di masjid ada yang mengganggu ya dan sebagainya, maka itu tidak aman. Sekarang insya Allah aman. Jangan sampai
Ibu-ibu merasa aman saat ke mall, tapi kok ke masjid tidak merasa aman. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, sekarang suka ada yang kalau ke masjid dihalangi, masa ke mall nggak dihalangi. Nah, itu terbalik jadinya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau dalam perjalanan? Ketika dalam perjalanan itu ada rukhsah namanya atau keringanan. Jadi Allah dengan Maha Rahmat, ya, Rahman dan Rahimnya, itu sangat tahu persis bagaimana kondisi hambanya saat dalam perjalanan. Inna fis safari qit'atan minal azab. Jadi dalam perjalanan itu ada bagian kecil dari azab. Artinya kita tidak merasa normal, badan lelah, ya, mata, kaki, dan juga mungkin punggung dan sebagainya, kepala juga. Nah, itu semua diringankan oleh Allah, tidak apa-apa. Sholat dengan qashar, tidak apa-apa dengan dijama, termasuk ketika meninggalkan qobliyah dan ba'diyah, ya. Untuk orang yang dalam perjalanan, kalau itu dirasa ya berat, itu tidak masalah meninggalkannya, dan insya Allah kalau sudah menjadi kebiasaan, ya padilahnya atau keutamaannya tetap ia dapatkan. Wallahu a'lam. Baik. Kita ke pertanyaan berikutnya, Pak Kiai, dari Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara. Izin Pak Kiai, ini cukup panjang, jadi Delis coba untuk menyimpulkan saja gitu ya Pak Kiai ya. Enggak. Pertanyaannya adalah bagaimana menurut Pak Kiai tentang entitas Tuhan Allah? Dan yang terakhir, sholat apapun intinya mengingat Tuhan. Tapi mengapa harus diawali dengan azan dan tidak sah bila tidak ada azan? Bukankah Tuhan itu tidak terbatas yang 5 waktu itu? Pak Kiai mohon penjelasannya. Maka. Ya, terima kasih Bapak Onoy di Ciparigi ya. Tentang azan langsung. Mungkin kalau tentang ketuhanan, ya tentu kita ingin ibadah kita yang sehari-hari kita lakukan itu tidak ada maksud yang lain kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakikatnya bahwa sebenarnya ibadah yang kita lakukan itu kembali untuk kita. Seandainya semua manusia di alam raya ini tidak beribadah, itu tidak mengurangi entitas Tuhan. Artinya Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaan, dengan kemahakayanya itu tidak berkurang. Berikutnya, seandainya semuanya beribadah, sealam raya ini beribadah, Allah pun biasa saja, ya, tidak merasa bertambah kerajaannya, tidak merasa melewati seperti halnya manusia yang sering dipuji. Nah, ini semuanya kembali kepada kita. Saat kita beribadah, keuntungannya kembali kepada kita. Dan kita berusaha saat ibadah itu ada enggak ketenangan, ada tidak saat kita ibadah itu perubahan hidup lebih baik lagi. Nah, itu rasakan. Saat belum ada, jangan disalahkan Tuhan, salahkanlah diri kita. Mungkin kita belum menyambutnya dengan maksimal adab-adabannya. Begitu pula dengan azan. Azan itu hanya semacam pengingat, pengumuman. Artinya tanpa ada pengingat, tanpa ada pengumuman, kalau orangnya sudah sadar, itu otomatis nggak jadi masalah melaksanakan. Jadi ini adzan ini untuk mengingat waktu sholat, sekaligus mengendor kesadaran. Dengan banyaknya adzan saja banyak yang belum sadar, apalagi nggak ada yang adzan gitu. Nah itu, wallahu a'lam. Baik, Pak Kiai, 2 pertanyaan terakhir. Kali ini dari Bapak Ahmad Yani di Yasmin, izin bertanya, apakah boleh kita mengulang sholat supaya istri kita bisa berjamaah sholat di rumah bersama suaminya, sedangkan suaminya sudah sholat di masjid, Pak Kiai? Ini dari Bapak Ahmad Yani di Yasmin. Kemudian dari Abah Kismin yang terakhir, ini izin bertanya,
melaksanakan sholat fajri ini sebelum apa sudah azan Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Mangga. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Yani di Yasmin ya. Jadi mengulang sholat itu namanya i'adah. Itu mengulang sholat boleh dengan tujuan tertentu. Misal seseorang saat sholat yang pertama dia tidak berjamaah, kemudian mendapati berikutnya ada orang yang sholat berjamaah, dia pun mengulangnya. Jadi yang pertama dihitung sebagai fardu, yang keduanya dihitung sebagai sunnah. Nah, ini pun boleh sebenarnya ketika dia sampai di rumah ingin berjamaah dengan istrinya atau ingin mengimami istrinya di masjid sudah, di rumah dia mengulang lagi sebagai imam sholat bagi istrinya. Tapi ya sebagai catatan ini jangan menjadi kebiasaan. Ya, i'adah itu atau mengulang sholat itu temporal saja, tidak menjadi kebiasaan. Ya, selanjutnya itu tentu bisa mengajak istrinya untuk sholat berjamaah di masjid, atau beliau bisa sesekali tidak di masjid terus tapi di rumah menjadi imam bagi keluarganya. Nah, selanjutnya Abah Kismin tentang sholat fajar. Ya, sholat fajri ini adalah nama lain daripada sholat subuh, ya, 2 rakaat. Dan sholat fajar, kalau rakaat al-fajri, 2 rakaat sholat fajar ini adalah 2 sholat yang dilakukan sebelum sholat subuh. Jadi 2 rakaat ini yang nilainya adalah lebih baik, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Demikian, wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Pak Kiai. Karena waktu juga menunjukkan pukul 5:59, untuk kesimpulannya pagi hari ini terkait topik kita adab menyambut sholat Pak Kiai. Ya, terima kasih Delis. Untuk adab menyambut sholat ini memang jarang disampaikan, dan saya pun ketika menyampaikan ini adalah sebagaimana menasihati diri sendiri, karena saya belum memenuhi kriteria tersebut. Tentu kita dalam sholat ingin diterima oleh Allah. Sholat kita ingin dilakukan secara tidak tergesa-gesa, penuh dengan kenyamanan, ketertiban, dan tentunya sholat ini menjadi bagian terapi yang terbaik dalam hidup kita. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, di Al-Baqarah ayat 45. Dan kita ingin tentu untuk mencapai tersebut perlu persiapan yang matang, antara lain sebelum datang waktu sholat atau sebelum adzan dikumandangkan, kita sudah bersiap dengan wudhu kita menyambut sholat itu, dan layaknya tamu yang disambut kita penuh dengan persiapan yang maksimal. Dan tentunya kita memanage hati kita, memanage pikiran kita agar fokus, agar khusyuk, sehingga sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas ilmu yang sangat bermanfaat sekali di pagi hari ini, mengingatkan kita untuk terus memperbaiki diri gitu ya, apalagi dalam hal sholat nih ya Pak Kiai, yang memang harus di-upgrade terus rupa-rupanya ya Pak Kiai. Ya, alhamdulillah. Baik, sehat selalu Pak Kiai. Amin. Selamat beraktivitas, salam untuk keluarga. Ya, sami-sami. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu dia Mutiara Pagi adab menyambut sholat. Terima kasih.